Bismillahirrahmanirrahim. Askinu berilah tempat tinggal hunna wanita-wanita yang telah diceraikan bain min haitsu sakantum sekiranya kalian juga bertempat tinggal. Kalau suami sendiri gelandangan ramdui tempat tinggal, bagaimana mungkin memberi tempat tinggal? Seberapa tempat tinggal yang harus diberikan pada wanita yang cerai itu? Miwujudikum, dari kemampuanmu. Wala tudorruhunna, jangan kalian membuat mudorot pada mereka. Aslinya dohire memberi tempat tinggal, cuma kadang di lokne atau di WA dawe wedok ngemisan desa sering diomongin ngono suwe-suwe enggak kerasan, bareng enggak kerasan wis metu. Ketika ada petugas, lah bojomu rawat tempat tinggal, sampun saking wonge enggak kerasan. Cuma di kai-kai perkara ini. Jangan kalian membuat mudorot pada mereka litudayiqu, untuk nyempit-nyempit no alaihinna atas mereka. Sama nek tetap njaluk hak tempat tinggal, tak dongakne sampai kiamat rapayu rabi. Akhirnya beti nggih pun mboten usah. Nah, ketika di sidang kenapa enggak kamu beri tempat tinggal? Ya mbak sing mboten purun. Iku bagian dari wala tudurruhunna litudayiqu alaihin. Wa in kunna ulati hamlin, jika wanita-wanita yang ditalak bain itu sedang hamil, fa anfiqu alaihinna, maka berilah nafkah biaya hidup atas mereka hatta yadhna hamlahun, sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, kalau sudah melahirkan, fa in arda'na lakum, jika wanita-wanita yang ditalak bain tadi menyusui anakmu, fa'atuhunna ujurahun, berikan pada mereka upah mereka. Ini lo kadang ono ustadz salah paham, bojo sik resmi gak pegatan ngene iki nyusoni njaluk upah. Dalile iki lho, kalau mereka menyusui anakmu berilah upah. Mas 5 juta belanjanya, Mas 2,5 juta asinya. Padahal suami istri resmi. Dalile ayat ini. Lah ayat ini berlaku bagi wanita yang ditalak bain tadi, ya. Wa'tamiru bainakum, musyawarahkan di antara kamu. Musyawarahkan ini wa'tamiru. Isim fa'ilnya mu'tamir, isim makannya mu'tamar. Tempat bermusyawarah. Bima'rufin, musyawarahkan dengan baik. Wa in ta'asartum, ada kitab kadang salah tulis, dikira ini shin. Wa in ta'asartum, dimaknai jika kalian bermuasyarah. Padahal memang sin ini. Wa in ta'asartum, jika kalian lagi kesulitan duit atau kesulitan ini petung antara mantan suami dengan mantan istri yang sudah ditalak bain, musyawarah enggak ketemu. Padahal anak enggak boleh jadi korban, anak bayi itu loh. Gimana kalau tetap enggak mau musyawarah? Iki piro regane iku nyusui? Asi larang masih 10 juta. Jungono 10 juta bangkrut. Ora gelem susonono dhewe. Ayo, ini 10 juta sak wulan. Itu mantan istrinya. Gimana kalau memang kesulitan kamu, kesulit ambil keputusan dari fasaturdi, maka akan menyusui lahu anak ukhra, wanita yang lain. Berarti cari wanita lain yang sanggup menyusui, dibayar.
miwujudikum dari kemampuanmu, maksudnya saatikum longgarnya rezekimu, watokotikum dan berdasar kemampuan. Tudorruhunna wala tu'luhunna, jangan kau ganggu, jangan kau sakiti mereka. Wa'tamiru ay taradau, saling ridolah kamu, musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ta'asartum, kesulitan ambil keputusan itu biye, apa menolak kullun masing-masing minal walidain dari orang tua, menolak an yuwafiqah bersepakat al-akhar kepada yang lain. Bapak menawarkan 1 juta ya sak wulan, ngawur ya asih 1 juta, 30 juta. Ora ketemu. Anak selak ngelak. Ya wis kono cek susoni sapi. Warawat Tarakuni wa Nasa'i fi qissati Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma hina talaqaha zaujuha. Ketika dia diceraikan suaminya tatliqatan dengan sekali cerai, kanat baqiyat laha, yang mana sekali cerai itu tersisa baginya, berarti genap 3 kali. Oh. Ya. Sudah talak 2, terus tinggal 1 jatahnya jatuh no pisan, berarti talak 3. Annahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, berkata kepada Fatimah binti Qais, innaman nafaqa wa sukna, sesungguhnya hak nafkah biaya hidup, hak mendapat tempat tinggal, liman bagi perempuan tamliku roj'ah yang bisa dirujuk. Kalau kayak sampean bain nggak bisa dirujuk, haknya hanya sukna, tidak berhak mendapat nafkah. Wa fi riwayatin Abi Dawud qala laha, Nabi bersabda pada Fatimah binti Qais, la nafaqata laki, enggak ada hak biaya hidup buat Anda, illa kecuali antakuni hamilan, jika kamu sedang hamil. Terus wanita yang suaminya mati itu di samping selama 4 bulan 10 hari enggak boleh enggak boleh nikah dengan orang lain, nunggu idahnya habis. Juga enggak boleh berdandan menor-menor, umpamane metu ropat aktivis. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la yahillu limra'atin tu'minu billah, tidak halal bagi seorang perempuan yang iman kepada Allah wal yaumil akhir dan iman dengan hari akhir, antuhidda, berihdad, meninggalkan dandanan wangi-wangi, alal mayyit, atas matinya seseorang, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Ono tanggane ganteng mati berkabung pirang-pirang dino, gak adus gak apa ora oleh. Sampeyan susah minta Bu. Iki tanggoku mati sampai berminggu-minggu. Ternyata mantan pacarnya. Ila kecoba ala zaujin, atas matinya suami. Lah ini harus berihdad arba'ata asyhurin wa asra, selama 4 bulan 10 hari. Nggak kelambi biasa elek-elekan ya. Yes, wajar lah. Terus enggak usah nggae wangi-wangi, enggak usah pengesan, enggak usah sido, enggak usah nggih male idep. Wong bojone tas mati lunga ning pasar dandanan api idep diwalik. Warawal Bukhari wa Muslimun an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salasin, adalah kami dilarang berihdad atas kematian orang lebih dari 3 hari 3 malam, illa ala zaujin arba'at asyhurin wa asra, kecuali atas matinya suami itu selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, dan kami enggak boleh pakai celak. Celaan ini ora oleh. Wala natatayyab, kami enggak boleh pakai wangi-wangian. Wala nalbasu thauban masburun, dan kami enggak boleh pakai baju yang berwarna-warni, diberi warna, illa thauba asbin, kecuali
Ini jenis pakaian tertentu, baju asbin. Waqad rukhisa benar-benar diberi kelonggaran lana buat kita inda tuhri ketika suci. Idza tasalat jika mandi dari suci haid ini, ihdana salah seorang perempuan dari kami min mahaidiya suci mandi dari haidnya fi nubzatin sak dulit apa ngarannya sak useran maksudnya titik banget ya min kusti azfar dari minyak namanya kusti azfar. Fakunanunha dan kami-kami yang sedang masa iddah ini, iddah karena mati, kami-kami perempuan dilarang, anit tibail janais, mengikuti jenazah. Nah di sini kadung sulit dikandani. Suamine mati, muni welok ngeterne nang kuburan, nang kono nangis. Bareng suamine tiadane arep diuruk wis diweblak, tambah histeris. Sauban masburon mimma yakni warna-warni yu'atu yang dianggap lubsuhu memakainya zinatan dianggap itu apa hiasan fil adati menurut adat. Saubu asbin nau'un sejenis minathiyabi dari jenis pakaian tusyaddu diikat khuyutuha benangnya batus baru dan sudah diberi warna-warni benang-benangnya itu qabla nahjiyah sebelum dianyam, sebelum ditenun. Nubzah maksudnya sandulit. Kin'atun shaghirah bagian yang sangat sedikit. Kastu azfar nau'un minatib sejenis wangian. Qala Allah Ta'ala la tukhrijuhunna jangan kalian mengusir wanita-wanita yang sedang berkabung karena suaminya meninggal, jangan kamu keluarkan min buyutihinna dari rumah mereka, wala yakhrujna dan pula mereka juga enggak boleh keluar, dikeluarkan enggak boleh, keluar juga enggak boleh illa kecuali ayyatina bi fahishatin mubayyinah, jika mereka itu sedang iddah lo suami ini tas mati ngono selingkuh melakukan perbuatan keji yang terbukti ya. Lah ini dikeluarkan untuk proses hukum, dikeluarkan dari rumah, menjalani proses. Wa tilka hududullah dan itu batas-batas hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah barang siapa melanggar ketentuan batas hukum Allah faqad dzalama nafsah berarti dia telah membuat berbuat zalim pada dirinya. Warawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu tuliqat khalati diceraikan bibiku fa'aratat an tajudda nakhlaha fa'aratat lalu dia ingin an tajudda ngunduh nakhla buah kurma fa'zajaruha lalu melarangnya rajulun seseorang antakhruja keluar wong diceraikan suami kok ngunduh kurma kok metu. Fa'atat lalu dia sowan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah sowan Nabi itu kan ya metu teko omah. Ternyata faqala Nabi dawuh bala nggih ra apa-apa Bu, fajuti ngunduh sira nakhlaki kurmamu. Fa innaka karena kamu asa barangkali anta sodaki bersedekah au taf'ali ma'rufan atau melakukan kebaikan. Sekedar ngunduh sak karepe ra apa-apa. Itu berarti boleh keluar karena hajat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajud dan nakhlaha taktok mengetok samrohu buahnya. Jenenge ngunduh lek titik-titik apa jenenge? Ngunduh nyicil titik. Ora langsung sak janjang di
kayak nandur wit telon wit kita los bohong di dukir titik di cipuk wah sitok ini jenenge apa ora ana jenenge dhewe menculik lek bayi nyuleki ngliwet ngene lho durung di entas terus nyupuk titik sak piring selak lunga ambil itu wite ora dijebol didusiri paling dijupuk siji ngono ana jenenge goleki Hamim kudu roh jenenge. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa man istahdatsa milka amatin harum alaihi al-istimta'u biha. Wa man barang siapa istahdatsa baru memiliki milka amatin budak perempuan, tas tuku budak neng pasar wedok, haram ali baginya alistimta'u menjima biaya perempuan itu. Tas tuku budak oleh dijima langsung, khawatir dia baru dijima oleh majikan sebelumnya terus hamil. Iku geger, iku kandungan iku nek sapa ngawur. Hatta yastabri'aha sebelum dia mengeklirkan perempuan budak itu ingkanat min dawatil haidi, jika perempuan budak itu haidnya normal bi haidotin dengan sekali haid ditelok sik sak wulan dan ternyata haid mana berarti gak ono isine to ya baru boleh dikumpuli. Wa in kanat min dawati syuhur, jika budak itu wanita-wanita yang ngukurnya dengan bulan berarti haidnya enggak normal bisahrin faqat boleh dikumpuli dengan menunggu 1 bulan. Wa in kanat min dawatil hamli, jika ternyata wanita yang dibeli tadi budak yang hamil bil wat'i dengan melahirkan. Wa idza mata sayyidu ummil waladi, dan apabila mati si majikannya Ummul Walad itu siapa? Budak perempuan tapi punya anak dan anaknya itu bibitnya milik majikan, mati majikane. Gimana istabro'at nafsa, maka dia berusaha mengeklirkan status dirinya, ini ada kehamilan apa enggak di dalam dirinya. Kal amati seperti budak. Jadi begini, begitu majikannya mati kan dia merdeka, ya kan? Nah, terus otomatis dia lantas boleh nikah dengan orang lain, kemudian langsung boleh dijima orang lain. Nah, dia secara mandiri juga melakukan istibro, upaya memperjelas statusnya itu ono kehamilan apa tidak. Itu tadi nunggu sampai ternyata ini haidnya keluar, berarti enggak ada kehamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu dasar fi hadza, dalam hal ini mahadis rawa yang telah meriwayatkan humma Abu Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda fi sabai Autos, mengenai tawanan-tawanan perang ketika perang Autos. Awas, kan tawanan perang kalahkan yang perempuan didadekne budak. Tentara-tentara yang baru dapat budak itu enggak boleh langsung jima, la tuta'u, jangan dijima, hamilun, tawanan perang yang hamil, hatta tadok, sehingga dia melahirkan, wala ghairu dzati hamlin,
dan tidak boleh menjima wanita yang tidak sedang hamil. Wanita budak ini tawanan perang hatta tahidu haidatan, sebelum dia haid dengan sekali haid. Sabaya jam'u sabiyah, jamak sabiyah, wahyal asirat minal kufar, yakni tawanan perang dari golongan orang-orang kafir. Sewakna mas wong kalah perang, baik Islam baik kafir. Islam kalah perang dengan negara kafir. Itu tentara Islam ditawan mereka, perempuan-perempuannya, istrinya, perawannya diambil. Ganti dijimak tentara ini musuh. Jadi zaman wong Madura ngerti bojomu gawa wong dijimak di depan matamu amane. Carok piye kene kalah pisan perang. Zaman jadi tahanan perang. Jadi sakit lahir batin masih. Kalah perang. Autos, tawanan autos itu apa sih? Ismun autos itu nama, liwati nama suatu lembah. Waqa'a terjadi fihi di lembah itu ghazwatun perang ba'da Hunain, setelah perang Hunain, perang autos. Waki bisa dikiaskan ala sabi tawanan perang ini tadi dapat budak karena budak itu menjadi tawanan perang. Kalau dapat budak karena membeli sama saja, enggak boleh dikumpuli sebelum nunggu sekali khen atau 1 bulan. Dikiaskan ala sabi atas tawanan ghairu yang lain min asbabi tamalluk, yakni sebab-sebab orang bisa memiliki budak, mendapat warisannya berupa budak, mendapat hibah atau membeli. Terus kalau umul walad majikannya mati, istabroat nafsaha, kiasan karena mengkiaskan alal mati budak istabroat amaha selama 1 bulan tadi. Warawa Malikun Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala iddatu ummul waladi, iddahnya umul walad. Sapa umul walad? Budak yang duwe anak dari majikan. Idza tuwfiyat, jika wafat anha meninggalkan budak itu, sayyiduha majikannya, haidatun cukup sekali haid. Wa umul walad itu ia adalah al-mamlukah, budak alati wati'aha yang menjimaknya sayyiduha majikannya. Budak dijimak majikan, fahamalat minhu, kemudian dia hamil dari bibitnya majikan, au atat biwalatin, atau dia melahirkan anak, itu namanya ummul walad. Fasulun wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan sara radi'u waladaha. Jika orang perempuan menyusui waladan seorang anak, menyusui bilabaniha dengan asinya. Ora kok itu saya yang menyusui. Iya dah. Ya winginane tak tukokne susu sapi sak kaleng. Apa? Lah iso mlebu ora? Iya nang masjid ae. Dibantu sapa? Caca bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kepada fakir miskin enggak langsung kita bagi sekarang. Kan pada punya beras kalau hari ini ya. Dari kemarin.
kapan iku? Paling-paling ya seminggu setelah hari raya mungkin mereka butuh lagi. Diselek malah berasa wuduan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iddatu ummil waladi, iddahnya ummul walad sudah. Jika wanita menyusui anak, maka anak yang disusui menjadi anaknya, berarti menjadi mahram ya. Bisarto ini dengan 2 syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha yang pertama an yakuna lahu dunal haulain. An yakuna ada lahu bagi anak yang disusui dunal haulain umur kurang 2 tahun. Muding ini susu wong saiki. Ya wis ora dadi dulur ngawur. Itu anak yang disusui umurnya harus kurang dari 2 tahun. Konyolnya yang katanya ini di Saudi tempo hari, itu kan mereka berfatwa enggak boleh satu ruang itu ada laki-laki perempuan ikhtilat. Padahal problem sekarang naik kereta juga ada laki-laki perempuan, di pasar ada laki-laki perempuan, di mall ada laki-laki perempuan, enggak bisa dihindari. Enggak bisa pesawat wedok tok, sepur wedok tok enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Secara realitas petugas itu ada yang bisa dilakukan perempuan, tapi juga ada tugas-tugas yang harus dilakukan laki-laki, nyupire, ngangkut mesti laki-laki. Enggak mungkin perempuan semua. Bagian security itu juga laki-laki. Plus Arab Saudi punya kebijakan orang perempuan keluar harus bersama suami atau bersama mahramnya. Jadi pesawat itu kalau ada perempuan 20, harus ada 20 laki-laki juga suaminya atau mahramnya. Ngerti ya? Nah, meskipun laki-laki ini mahramnya ini satu pesawat, nanti ada perempuan lagi masuk bersama suaminya. Nah, dia ketemu laki-laki lain. Ngerti? Enggak bisa dihindari namanya campur, ada laki-laki ada perempuan. Nanti pergi perempuan tok katanya enggak boleh. Kalau pergi harus ada suaminya. Nah nanti di situ ada suami orang lain juga. Sak pesawat wong loro tok, lha sapa kuat bayar? Kok aneh. Ya. Akhirnya difatwakan gini aja supaya ikhtilat enggak dosa. Yang sak pesawat itu harus ada hubungan mahram. Nah supaya ada hubungan mahram laki-laki sebelum naik pesawat itu nyusu kepada perempuan lain. Ini enggak tahu dia bahwa seneng bahwa syaratnya itu umurnya harus kurang 2 tahun. Ya apa? Ngawur wis. Wahabrut wis repot.
Wasani syarat kedua anturdi'ahu khamsa radha'at. Wanita itu menyusui bayi 5 kali persusuan. 5 kali persusuan kenyang semua. Ini loh yang dimaksud jadi family, jadi mahram. Pagi disusui kenyang. Arek setelah susui kenyang kan melaku-melaku dolenan. Nanti jam 10 ngelak susui lagi sampai kenyang. Gitu terus sampai 5 kali. Bukan 5 kencutan ngamurnya. Tapi 5 kali sampai kenyang 5 kali kenyang. Mutafariqatin terpisah-pisah pagi, siang, sore, malam, pagi lagi gitu. Itu baru menjadi mahram karena persusuan. Nah, tipologi bapak itu macam-macam. Jadi kalau kayak Muti begini, ini nggak boleh menikahi putrinya sendiri. Kenapa nggak boleh menikahi putrinya sendiri? Karena Muti dan anak putrinya itu satu sepersusuan. Masuk. Ini model Muti. Menyatakan saya nggak boleh menikahi putri saya. Loh, memang ngapain? Nah, dia disusui istriku ini. Ngawur. Wayasiru dan menjadi zaujuha suaminya ibu yang menyusui bayi itu menjadi aban bapak lahu baginya. Ya, tapi bapak sepersusuan. Keterangan rawa meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam takhala Nabi masuk alaiha ke rumahnya Siti Aisyah wa indaha rajulun. Di samping Aisyah ada laki-laki lain. Nah, Nabi langsung memerawat, kurang ajar. Ngelebok ning wong lanang. Sapa iki? Fakana seakan-akan Nabi taghayyara berubah memerah wajahnya ka'annahu karihadzalik seakan Nabi enggak suka yang demikian itu. Faqalat kemudian mengatakan Aisyah innahu akhi lha niki dulurku nyapa jenengan nesu. Kok cemburu apa cemberut? Niki dulurku. Faqala Nabi dawuh, ungdurnan man ikhwanukunna. Ungdurna lihat olehmu angen-angenan pikiran man ikhwanukunna. Sapa sing dadi dulurmu iku? Innamar radha'atu minal maja'ah. Sesungguhnya persusuan yang menjadikan mahram itu karena lapar. Jadi bayi itu kelaparan, kehausan disusui gitu loh sampai kenyang. Nah perkara kecut pisan tok ngono. Jadi dulur ya enggak iso. Maksudnya tuh harimu bisa menjadikan mahram ar-radha'atu persusuan idza kanat fi zamanil ladzi yaj'u fil insan. Idza kanat jika ada fi zaman di zaman alladzi yaj'u yang lapar di zaman itu al-insan manusia lifaktia karena tidak disusui, wasba'at dan dia menjadi kenyang dia karena disusui. Wahada sedangkan umur kalau enggak disusui lapar, layakunu tidak mungkin terjadi itu, illa kecuali lisogir bagi anak yang masih kecil, gerang-gerang ini masih enggak disusui ngombe banyu kali ya, urip ae. Nah bayi ra disusui ya mati kelaparan, ya. Jadi ngono kuwi Mas. Aja ngawur kaya wong Saudi ku mau. Ben ora haram dadi dulur sik ae. Bismillahirrahmanirrahim. Warawatul Mudi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yuharimu tidaklah bisa menjadikan mahram min radha'ah dari persusuan illa ma fataqal am'a kecuali persusuan yang bisa membuka usus. Artinya usus bayi si kosong baru lahir disusui, nah, lalu susunya masuk ke usus bayi dan itu masih kecil. Fitadi itu pun pakai payudara. Kalau enggak pakai payudara ya enggak jadi menurut mazhab Syafi'i berdasarkan. Jadi nyun sewu pakai ASI, tapi ASI itu dikop, ya kan, diperah, diperah pakai alat perah, terus nanti ketika bayi itu ngelak, bayinya orang lain ini, didoti, itu enggak jadi mahram menurut hadis ini, yang itu jadi pegangan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali enggak peduli sudah, langsung ditetek ini atau di dot, ya kan, tetap menjadi mahram kalau 5 kali kenyang. Bahkan qabla al-fitam, dan menyusuinya itu sebelum piton. Kok piton? Fitom. Mas Fitom ini sing lemu lho, Mbak. Nah, iki daleme sanding Bulurah mbiyen niku. Apa iki? Kecamatane. Jenuh Tuban. Dalam kondisi siap full. Jadi persusuan itu menjadikan mahram kalau masih kecil dan nyusuinya langsung ditetek. Terus sebelum masa sapeh. Masa sapeh itu umur berapa? 2 tahun, ya kan? Jadi disusui sebelum umur 2 tahun. Fataqala am'a syaqqaha membelah usus wasalaka dan susu masuk via ke dalam usus-usus. Fi zamani tadi maksudnya fi zamani rodok di masa persusuan qoblal fitom sebelum disapih. Wal fitom yakunu bitamamil haulain. Nah, nyapih itu setelah sempurna umur 2 tahun. Liqaulihi ta'ala firman Allah wa fisaluhu fi amaini. Menyapih bayi itu 2 tahun. Wal fisal huwa al fitom. Fisal itu maknanya sama dengan fitom. Li'annahu, kenapa dimaknai fisal, fitomi? Li'annahu karena sesungguhnya yusalu dipisah dengan disapih itu arodi'u bayi yang disusui dipisah an ummihi dari ibunya maling ngombe-ngombe dewe. Wa qala ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Wanita-wanita yurdi'na menyusui auladahunna anak-anak mereka haulaini kamilaini 2 tahun penuh. Tapi itu liman bagi orang arada ayyutimmar radha'ah yang ingin menyempurnakan menyusui anak. Kadang-kadang enggak ingin itu, boleh selak duwe adik maneh. Warawa meriwayatkan Ad-Daraqutni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la radha'a illa ma kana fil haulaini. Tidak ada persusuan menjadi mahram kecuali umur di dalam umur 2 tahun. Ya. Terus menyusuinya 5 kali. Mana dalilnya? Rawa meriwayatkan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha kana fi ma'unzilah. Nah, ini dulu termasuk ayat Quran ini, dulu. Lalu dinasakh. Adalah termasuk wahyu yang diturunkan dari Quran. Kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ashru radha'atin ma'lumatin yuharrim. Nah, itu dulu bagian dari ayat Quran dibaca. 10 kali persusuan, maklumatin yang terpisah,
sekali kenyang, lalu kedua sekali lagi kenyang, ketiga kenyang lagi. Yuharimna itu baru menjadikan mahram. Dulu ketentuannya 10 kali per susuan baru menjadikan mahram. Suma kemudian nusikhna dinasakh, dihapus bi khamsin ma'lumatin dengan 5 kali. Jadinya ayat berikutnya bukan asyuru radha'at tapi khamsu radha'atin ma'lumatin yuharrim fatu fiya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna kalimat asyuru radha'atin itu fima yukra termasuk wahyu yang masih dibaca minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Kenapa? Maksudnya inna naskha penasakhan ayat ini dinyatakan sudah enggak termasuk Al-Qur'an kana mutaakhiron. Itu terjadi akhir-akhir menjelang Nabi wafat. Hatta sehingga innahu sesungguhnya tufiya ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dun nas ma zala yatluha. Jadi sampai-sampai ketika Nabi wafat itu ada sebagian orang masih membaca kalimat mana? Asyru radha'atin ma'lumatin. Qur'anan dibaca sebagai Qur'an. Mungkin sosialisasinya belum tuntas. Jadi sudah dinyatakan itu dihapus, enggak boleh dibaca sebagai Quran, tapi kan belum semua sahabat tahu. Jadi sebagian masih membaca itu ketika Nabi wafat. Li'anahu karena lam yablugh belum sampai kepada ba'dun nas yang membacanya itu. Apa yang belum sampai? An-naskhu penasakhan ayat itu. Ba'du. Lam ba'du itu maknanya belum. Lam digandeng ba'du maknanya belum lama. Wa makna maklumat maksudnya annakula rad'atin bahwa setiap kali persusuan mutamayyizatun bisa dibedakan an ghairiha dari yang lain. Jadi menyusui kenyang, jarak 2 jam susui lagi kenyang, jarak 2 jam susui lagi kenyang. Catatan dari saya, barangkali sama nanti jadi pejabat DPR, bupati atau rektor atau kepala perusahaan, tak jaluk mas, perhatikan hak asinya bayi. Wanita-wanita yang jadi pegawai di perusahaan sampean, di tempat sampean memimpin itu kalau nyusui anak, bolehkan mereka datang ke pabrik, datang ke tempat kerja, datang ke kampus membawa anaknya. Nah, disiapkan di kampus atau di perusahaan itu ruang untuk main anak-anak. Gitu loh. Ono mandi bola, ono macam-macam sudah. Terus di situ ada sing tukang ngemong, baik itu fasilitas perusahaan, tukang ngomong dibayar perusahaan, atau tukang ngomongnya sampean dhewe bawa ke situ. Ibunya bekerja, ibunya berkantor, ibunya ngajar, anaknya di situ dengan yang ngomong. Nah begitu anak jarak 2 jam ngelak, resmi jadi peraturan perusahaan, dibolehkan ibu itu keluar 10 menit menyusui anaknya. Jadi yang ngomong ini WA ke ibunya, Bu anaknya ngelak. Nah nanti ibu memberi tugas ke mahasiswa, ibu ini keluar dulu situ. Jadi jangan dilarang. Sehingga dengan begitu dunia kerja itu tidak menurunkan kualitas SDM. Mau ada dunia kerja kayak apapun ibu-ibu kerja, karena semua anak Indonesia tetap dapat ASI. Ya kan? Ke depan generasi bangsa Indonesia itu generasi yang kuat-kuat fisik maupun mentalnya karena langsung dapat ASI dari ibunya. Kalau enggak dibuatkan peraturan seperti itu mas, ada berapa juta wanita yang kerja di perusahaan, di kampus, di mana-mana. Dan mereka karena kerja, enggak boleh, ya kan? Bawa anak, terpaksa anak pakai pakai susu formula itu. Ya, meskipun lumayan baik lah formula, tapi tidak sebaik ASI dan mahal lagi.
Susu formula yang merek-merek tertentu mahal banget. Ya. Kaleng cilik nu 80.000, ono sing satu. Itu paling 3 hari habis. Sebulan untuk nyenyek. Wis bayarane gak sepiro. Harus membeli susu formula semahal itu, kualitasnya masih di bawah ASI. Mending buatkan aturan aja. Ibu yang menyusui boleh bawa anaknya di pabrik, di kampus, dibuatkan tempat main. Nah, di situ nanti di WA oleh yang ngomong itu, Bu sini 10 menit wareg masuk kelas lagi. Ya, iling-ilingan sapa ngerti sama dadi presiden. Nah, dibuat regulasi kayak begini. Itu regulasi kemanusiaan, regulasi masa depan. Ide-ide ngene lho Mas. Iku muncule teko pondok. Mulai wong pondoke sempat mikir ngene-ngene iki. Kono sing dipikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna maklumat, maknanya khamsu radha'atin maklumat itu anna kulla radha'ah, bahwa setiap persusuan mutamayyizatun bisa dibedakan an ghairiha dari persusuan yang lain. Fahunna mutafariqatun, sehingga 5 kali persusuan itu terpisah, musbi'atun yang semuanya membuat kenyang. Warawa meriwayatkan Muslimun an Ummil Fadl radhiyallahu anha anna nabiyallah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la tuharrimur rad'atu awir rad'atani, tidaklah menjadikan mahram sekali persusuan atau hanya 2 kali persusuan, apalagi al-massah sak kencutan tambah ora dadi, awil massatani atau 2 kencutan kayak model Saudi mau sing arep numpak pesawat dadak iku salah fikih loro. Wis umur 2 tahun lebih sik nyusu. Salah loro nek ekor sak kencutan dianggap dadi mahram. Salah besar maneh nyusu wong wedok liya ngawur. Jangan kan sampai nyusu nyawange ora oleh dadak. Iki lebih dari aku kan enggak nyawang karo merem. Nah, nek bojo mumut nyusui arek iku punya hubungan mahram dengan bojomu jadi ibu persusuan, sama suaminya ibu itu juga jadi bapaknya. Jadi lah arek iku ayu mun. Iku ayu men. Ra oleh Mas ngawur iku wis tak susoni. Pokok neng kampung sapa sing ayu, aku wis tau nyusoni kabeh. Waduh duh. Iki. Aku kan biyen ngerti matamu mencela-mencele. Wis tak cegat wis. Sapa cah kampung sing kira-kira ayu tak susoi kabeh. Jadi sampean ra iso ngrapi cah kampung sing ayu-ayu, boleh kon bapake. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzana alayya Aflah. Ista'dzana minta izin alayya menemui saya Aflah, si Aflah aku Abil Qais, saudaranya Abil Qais, ba'da ma unzilal hijab, setelah diturunkan ayat yang memerintah agar para istri Nabi itu menemui tamu di balik tabir, enggak boleh menemui tamu secara langsung. Nah, boleh apa enggak ini? Aflah itu bertamu. Fakultu, lalu aku mengatakan, la adanu aku tidak memberi izin lahu kepada Aflah
hatta astadina sehingga aku minta izin fi tentang sowannya Aflah an-Nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna karena saudaranya Aflah yakni yang bernama Abal Qais laisa huwa ardoani bukan dia yang menyusui aku, walakin tetapi ardoani imra'atu Abil Qais, yang menyusui aku itu kata Aisyah istrinya Abil Qais. Jadi istrinya Abil Qais menyusui Aisyah. Ngerti ya? Nah, Abil Qais punya punya saudara. Wis mudi mang lho. Mudi duwe bojo. Bojo nyusui, taruh dalam hal ini bojo nyusui Aisyah. Ya, Mudi duwe dulur kandung. Dulur kandungnya Mudi iki kepengen sowan Aisyah. Wajib pakai hijab kah dibatasi atau boleh sowan langsung? Ya. Aku tak njaluk izin Nabi dhisik. Fatakhala lalu datang alaiya menemui saya kata Aisyah, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lahu aku matur ya Rasulullah, inna Aflah akhal Abil Qais, Aflah saudaranya Abil Qais ista'dzana minta izin. Fa abaitu an adzana lahu hatta asta'dzinaka. Aku menolak memberi izin Aflah sebelum aku minta izin datang panjenengan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma mana'aki mestinya. Wa ma mana'aki an ta'dzani. Apa yang menghalangi kamu memberi izin kepada Aflah? Amuki, laiku pamanmu. Jadi istrinya Abil Qais menyusui Aisyah. Abil Qais dadi bapaknya Aisyah. Dalam hal ini, bojone Abil Qais dadi ibuke Aisyah. Dulure Abil Qais dadi pamane Aisyah, ya ta?